Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Oh iya. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Masuk semua, Pak. Oh ya, untuk kegiatan hari ini sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Monggo Mas Walgianto untuk memimpin berdoa. Siap, Pak. Baik, teman-teman, mari sama-sama kita berdoa dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan hari ini, Pak Nafi akan menjelaskan tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan untuk diperhatikan. Sudah tampil anak-anak? Belum, Pak. Coba diklik yang materi, Pak. Iya, sudah tampil? Ya. Ya, langsung saja Pak Nafi akan menjelaskan tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini adalah tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Kita akan membahas menghafal surat Al-Hujurat. Langsung saja kita akan melihat gambar berikut ini. Apa ini? Siapa yang tahu? Pulau Sekal sekali. Lagi ngaji, Pak. Niku, Pak. Anak-anak apa? Membaca Al-Qur'an. Siapa yang Pak Nafi mau tanya? Siapa yang sudah mengaji? Saya sudah, Pak. Saya, Pak. Sudah sampai mana? Ngajinya sudah sampai mana, Mas Walgianto? Saya baru Iqra 6. Mas Samun sudah sampai mana? Mas Samun? Iqra kowe mesti Samun kowe. Masih Iqra? Ya, untuk kegiatan. Saya sudah Quran, Pak. Sudah Quran. Oh iya, ulang. Ngapusi. Quran di mana anak-anak? Di mana Mas Samun? Wingi Untuk secara mengajinya sini. di TPQ atau Quran, di Pak. rumah? Di TPQ atau Sudah di Quran, rumah? Pak, saya. DTPQ atau di rumah? Oh iya, untuk langsung saja kita lanjut materi. Yang selanjutnya adalah di sini kita akan membahas tentang tata cara membaca Al-Qur'an, yaitu ada berapa tata cara membaca Al-Qur'an anak-anak? Ada 7, Pak. Ada 7. Ya, yang pertama adalah bersuci sebelum menyentuh membaca Al-Qur'an. Yang kedua apa, Mas Walgianto? Bisa membantu membacakan? Membersihkan mulut dengan siwak sebelum membaca Al-Qur'an. Oke, yang ketiga apa, Mbak Hurum? Yang ketiga membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an. Yang keempat Mbak Nafis. Apa Mbak Nafis? Membaca basmalah, Pak, sebelum membaca Al-Qur'an. Yang selanjutnya ada yang kelima, membaca dengan Al-Qur'an dengan tartil. Kemudian untuk tata cara yang selanjutnya adalah membacakan bacaan. Yang ketujuh adalah mengindahkan suara ketika membaca. Adapun di sini untuk tata cara membaca Al-Qur'an terlebih dahulu Pak Nafi harapkan untuk anak-anak harus berwudu terlebih dahulu. Supaya apa anak-anak? Kalau kita berwudu supaya suci. Supaya dapat pahala, Pak. Iya, dapat pahala. Supaya suci, Oke. Pak. Yang selanjutnya kita akan membahas di sini ada tata cara menghafal Al-Qur'an. Bagaimana tata caranya anak-anak? Yaitu yang pertama adalah selalu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Siapa? Halo anak-anak, siapa yang sudah mendengarkan suara Al-Qur'an di rumah? Saya jarang-jarang, Pak. Saya dari Muratal Masjid, Pak. Oh iya betul. Surat apa anak-anak yang pernah kita dengarkan di masjid atau di rumah? Biasanya surat Yasin, Pak. Oh, surat Yasin. An-Naba. Surat Yasin, Yang selanjutnya adalah mengulang hafalan tepat di waktu tertentu, yaitu sebelum tidur maupun bangun tidur dan setelah belajar. Yang ketiga adalah konsisten dalam mengulang-ulang
huruf Al-Quran. Yang keempat adalah beri apresiasi setiap lafal berapa surat ataupun bait juz. Yang kelima adalah menirukan dengan cara per ayat. Yang keenam adalah mengulang-ulang bagian yang ingin dihafalkan. Yang ketujuh adalah mengulang-ulang dalam hafalan. Adapun kegiatan yang selanjutnya kita akan melihat video yang Pak Nafi berikan. Sudah diterima di WA anak-anak? Sudah, Pak. Oke, bisa melihatnya? Saya belum Pak. Sudah bisa melihatnya anak-anak? Oke, selanjutnya kita akan membahas tata cara membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Mari kita bersama-sama dengan membaca ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita melanjutkan selanjutnya. Mas Walgianto lanjut membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Silakan. Siapa? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Oke, terima kasih untuk Mas Walgianto. Selanjutnya kita akan membahas tata cara menghafal membaca Al-Quran. Di sini tadi Pak Nafi sudah menjelaskan tata cara membaca Al-Quran, yaitu dengan cara apa? Yang pertama, anak-anak, dengan cara ya di sini Pak Nafi membaca secara bersama-sama. Pak Nafi terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Mari anak-anak untuk membaca bersama-sama. Yuk anak-anak. Wa ja'alnakum Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya Pak Nafi untuk menjelaskan hukum tajwidnya. Yang pertama di sini adalah di ya ayyuhan nasu. Siapa yang tahu ini hukum tajwid apa? Halo anak-anak, di sini ya ayyuhan nasu. Siapa yang tahu? Sini Mat wajib napa mat jaiz nggih, Pak? Mat wajib di sini. Kemudian di sini ada nun bertajwid. Apa hukumnya di sini anak-anak? Gunnah, Pak. Gunnah, kita harus didengungkan. Di sini didengungkan. Untuk yang selanjutnya di sini adapun hukum tajwid di dalam surat Al-Hujurat. Di surat ya ayyuha, yaitu bacaan mad jaiz fasil. Di sini ya ayyuha. Mad jaiz Mas wajib, Pak. Mat jaiz fasil ya, maaf tadi lalat ya. Oke. Pak Guru. Ya, dibaca berapa harokat anak-anak kalau kita menemukan hukum mat jaiz fasil? Dibaca berapa? 2 harokat, artinya 5 harokat. Untuk yang kedua adalah di sini
yaitu di An-Nasu, yaitu surat apa? Bacaan apa? Yaitu bacaan Al-Samsiyah. Dikarenakan apa? Alif lam bertemu huruf nun. Alnya tidak dibaca. Alif lamnya tidak terbaca. Oke, yang selanjutnya adalah di sini ada bacaan gunah yang tadi, ada nun bertajwid, itu dibaca gunah, yaitu didengungkan ya anak-anak. Untuk yang selanjutnya anak-anak nanti baca di rumah lagi untuk hukum tajwidnya. Kemudian di sini Pak Nafi melanjutkan untuk tugas hari ini. Ada yang mau tanya anak-anak tentang hukum tajwid? Dari pertama sampai terakhir Pak Nafi sudah menjelaskan. Ada yang mau tanya? Sudah paham, Bapak? Sudah paham, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Nafi beri soal, silakan berkelompok menjadi 5 kelompok. Dikarenakan untuk anak-anak kelas 4 yaitu terdiri dari 26 ya anak-anak, silakan menjadi 5 kelompok. Silakan cari hukum tajwid. Di sini Pak Nafi beri soal tentang mencari hukum tajwid. Sudah kelihatan anak-anak di sini? Sudah. Silakan cari hukum tajwid di surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini dari ya ayyuhan nasu sampai Inau halimun habis secara berkelompok. Nafi bagikan untuk buku tugasnya. Sudah sampai di situ anak-anak? Sudah, Bapak. Silakan dikerjakan, tak kasih waktu 5-10 menit dari sekarang. Silakan cari hukum tajwid yaitu bacaan gunah, silakan dicari bacaan gunah maupun bacaan qalqalah maupun bacaan mad. Saya sudah selesai, Pak. Siapa yang sudah selesai, anak-anak? Halo, Sudah. Siapa yang sudah selesai? Halo, sudah selesai. Silakan untuk ditampilkan di depan kelas. Silakan maju di depan dari kelompok 1. Hafiz, silakan maju ke depan. Oke, silakan dipaparkan. Kasih untuk memaparkan kesimpulan. Untuk yang selanjutnya kelompok yang kedua, siapa yang mau maju ke depan untuk materi yang selanjutnya ini? Untuk itu Mbak Hurum itu. Mbak Hurum silakan untuk diskusi tentang hukum tajwid termasuk bacaan gunah maupun qalqalah maupun mad. Silakan. Ya, silakan untuk Mbak Hurum. Ya ini. Hasilnya ini Pak pekerjaan saya. Oke, betul, sip. Nilainya 100 semua. Oke. Ada pertanyaan anak-anak? Sudah paham, Bapak? Sudah paham semua anak-anak? Halo. Sudah, Pak. Pak, istirahatnya jam berapa, toh? Sebelum kurang 10 menit lagi. Kurang 10 menit lagi ini. Kurang 10 menit lagi ya, anak-anak. Mas Rofik pengen jajan Ya, kalau masih banyak di warung nih, masih banyak sekali, jangan tergesa-gesa. Dikarenakan kita pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar sampai nanti jam 11. Oke, anak-anak, untuk sebelum Pak Nafi tutup, kita beri kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulannya bagaimana? Yang pertama, yaitu membaca Al-Quran adalah kewajiban bagi umat muslim. Yang kedua apa? Orang yang membaca Al-Quran dibalas setiap hurufnya, yaitu 10 kebaikan. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran harus sesuai dengan panjang pendeknya, yaitu huruf hukum tajwidnya, termasuk ada bacaan qalqalah, maupun bacaan gunah, maupun bacaan mad wajib. Sebelum Pak Nafi akhiri, Pak Nafi akan bertanya terlebih dahulu. Untuk Mas Walgianto, untuk bacaan gunah itu bagaimana? Contohnya Mas Walgianto. Inna. Oke, betul. Itu bacaan gunah. Beri aplaus semuanya untuk anak-anak. Yuk. Oke, yang selanjutnya yang kedua. Dari pertanyaan hukum bacaan qalqalah untuk Mas Samun. Siapa? Yuk Mas Samun. Bagaimana bacaan qalqalah
bacaan qolqolahnya itu seperti apa contohnya yang tadi Pak Nafi jelaskan. Contoh bacaan qolqolah maksudnya, Iya, Pak. iya, seperti apa bacaannya? Seperti apa? Bebas toh, Pak, bacaannya. Iya, bacaannya. Oh. Bagaimana Mas Sampun? Iqra. Oke, pinter. Beri aplaus semuanya, Mak. Untuk Mas Sampun. Terima kasih kepada Mas Sampun dan Mas Latih Aki. Walfianto sudah memberikan jawaban dari Bapak. Kalau ada besok kita akan menghafal surat Al-Hujurat. Silakan untuk anak-anak untuk PR tugas di rumah silakan hafalkan surah Al-Hujurat ayat 13 di rumah dengan orang tua. Silakan kirim di WA Pak Nafi besok. Tak tunggu besok pagi. Sudah jelas anak-anak? Sudah, Pak. Silakan hafalkan di rumah supaya besok di sekolah bisa menghafalkan dengan hukum tajwidnya dari satu persatu. Siap anak-anak? Siap, Pak. Kalau tidak, iya, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Ya, mari. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum pulang, Pak Nafi pesen, silakan kalau pulang tidak boleh menggok di perkenalan jalan. Silakan tidak boleh mampir di rumah teman maupun di permainan. Langsung pulang saja. Oke. Cukup sekian dari Bapak. Kalau ada salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.